Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriasa dari jurusan Syariah Ahwal Al-Syasyah semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peran LBH kampus pasca disahkannya UU tentang bantuan hukum. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS atau biasa disebut dengan ujian akhir semester dari dosen saya, Komaruzaman. Ada beberapa yang ingin saya bacakan di sini. Yang pertama yaitu hak bantuan hukum. Hak bantuan hukum. Bantuan hukum adalah hak konstitusional warga negara, kesamaan kedudukan dalam hukum, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan equality before the law. Hak asasi bantuan hukum dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu hak untuk membela diri secara pribadi atau untuk dibantu oleh penasihat hukum. Yang kedua, hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam hal tidak mampu membayar jasa advokat. Yang ketiga, hak untuk berkomunikasi dengan advokat. Yang keempat, hak untuk diberitahukan mengenai haknya untuk mendapat bantuan hukum. Jenis-jenis bantuan hukum di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bantuan hukum konvensional. Bantuan hukum konvensional adalah tanggung jawab moral maupun profesional terbatas pada pendekatan formal atau legal dalam bentuk bantuan hukum. Yang kedua, bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum pada orang miskin dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang sama. Yang ketiga, bantuan hukum struktural. Bantuan hukum bukan sekedar pelembagaan pelayanan hukum bagi si miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang syarat dengan penindasan. Bantuan hukum sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Yang pertama, bantuan hukum dari organisasi advokat. Yang kedua, bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum. Yang ketiga, bantuan hukum dari LBH kampus. Yang keempat, bantuan hukum dari pengadilan. Bantuan hukum dari organisasi advokat telah diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Advokat dan PP nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama, nama, alamat, dan pekerjaan pemohon. Yang kedua, uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Yang ketiga, dalam permohonan pencari keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bantuan hukum dari organisasi advokat. Yang pertama, permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat diajukan bersama-sama oleh beberapa pencari keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang kedua, dalam hal pencari keadilan tidak mampu menyusun permohonan tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Yang ketiga, permohonan bantuan hukum yang diajukan secara langsung kepada advokat. Tembusan permohonan disampaikan kepada organisasi advokat. Yang keempat,
Advokat atau organisasi advokat wajib menyampaikan jawaban terhadap permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak permohonan diterima. Yang kelima, dalam hal permohonan diajukan kepada organisasi advokat, maka organisasi advokat menetapkan advokat yang ditugaskan. Yang keenam, advokat yang ditugaskan namanya dicantumkan pada jawaban terhadap permohonan. Yang ketujuh, keputusan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ditetapkan secara tertulis dengan menunjuk nama advokat. Bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum. Misalnya, bantuan hukum dari LBH Ansor. Waktu konsultasi adalah Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Tata cara pengaduan dari konsultasi di LBH Ansor adalah: yang pertama, calon klien datang langsung ke kantor LBH Ansor di Jalan Pamularsi nomor 9 Pantang Puluhan, Wirobrajan, Yogyakarta. Yang kedua, calon klien mendaftarkan diri pada front office dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan membayar administrasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, calon klien antri menunggu panggilan untuk berkonsultasi dengan advokat atau asisten advokat. Yang keempat, calon klien berkonsultasi. Dan yang kelima, kalau berkeinginan ingin menguasakan, maka akan disiapkan surat kuasa untuk ditandatangani. Bantuan hukum dari LBH kampus. Hampir semua perguruan tinggi memiliki LBH umumnya karena terkait pelaksanaannya Tridharma Perguruan Tinggi. Khususnya pengabdian masyarakat dibentuk biro atau unit yang memberikan bantuan hukum. Unit dapat berada di bawah fakultas hukum syariah atau di bawah rektorat. Syarat dan prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum dari LBH kampus tergantung pada organisasi yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan visi dan misi organisasi, program kerja, dan kapasitas kelembagaan. Secara umum, prosedurnya hampir sama dengan LBH pada umumnya, yaitu yang pertama adalah langsung datang ke kantornya. Misalnya, di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam atau LKBHI, Stein Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, langsung datang ke jurusan syariahnya. Bantuan hukum dari pengadilan. Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal dan Badan Peradilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan yang pertama, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah setempat. Jadi, kalau misalnya masyarakat ingin bantuan hukum dari pengadilan, maka surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah setempat itu diminta terlebih dahulu. Yang kedua, surat pernyataan tidak mampu dari pemohon dibenarkan oleh pengadilan negeri setempat. Maksudnya di sini adalah surat pernyataan tidak mampu yang telah dibawa oleh minta bantuan tadi itu ditandatangani dibenarkan oleh pengadilan negeri setelah adanya konsultasi. Yang ketiga, surat pernyataan tidak mampu dari pemohon dibenarkan oleh LBH setempat. Dan surat permohonan yang tadi sudah dibenarkan oleh pengadilan negeri, maka harus pula dibenarkan oleh pihak LBH. Yang keempat, permohonan tertulis diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau KPS setempat
permohonan dapat disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Dan selanjutnya, setelah 3 cara tadi itu, permohonan tertulis diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang dibenarkan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin yang tidak mampu. Yang ketiga, pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Yang keempat, pemberi bantuan hukum tidak membedakan antara LBH kampus dengan LBH pada umumnya. Yang kelima, Undang-Undang Bantuan Hukum mulai berlaku tahun 2013. Pemberi bantuan hukum LBH atau LBH kampus. Pemberi bantuan hukum diselenggarakan oleh Menkumham atau Menteri Hukum Hak Asasi Manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Menkumham melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Verifikasi dilakukan setiap 3 tahun oleh panitia khusus yang terdiri unsur yaitu yang pertama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, akademisi. Yang ketiga, tokoh masyarakat. Dan yang keempat adalah lembaga atau organisasi pemberi bantuan hukum. Syarat-syarat LBH atau LBH kampus pemberi bantuan hukum. Yang pertama adalah berbadan hukum. Yang kedua, terakreditasi oleh Menkumham. Yang ketiga, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. 4, memiliki pengurus. Yang kelima, memiliki program bantuan hukum. Hak LBH atau LBH kampus pemberi bantuan hukum. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, atau mahasiswa Fakultas Hukum Syariah. Melakukan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum, berhak mengeluarkan pendapat dalam membela perkara yang ditangani, mendapatkan hak informasi dan data, mendapatkan hak imunitas. Kewajiban LBH atau LBH kampus pemberi bantuan hukum. Yang pertama, kewajibannya adalah melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum. Yang kedua, melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, atau mahasiswa Fakultas Hukum atau Syariah. Yang keempat, menjaga kerahasiaan dan informasi dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Yang kelima, memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai. Ketentuan pemberian bantuan hukum. Pertama, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis
yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan. Yang kedua, menyerahkan dokumen tersebut yang berkenaan dengan perkara. Yang ketiga, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Yang keempat, pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, pemohon dapat diajukan secara lisan. Prosedur pemberian bantuan hukum. Yang pertama, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Yang kedua, pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah kerja permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Yang ketiga, dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Yang keempat, dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Jadi, kalau misalnya lembaga pemberi bantuan hukum itu menolak akan adanya memberikan bantuan hukum, maka di situ akan dijelaskan apa alasan-alasan dari pihak LBH tersebut menerima penolakan bantuan hukum. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah. Persiapan LBH kampus sebagai pemberi bantuan hukum. Yang pertama, melengkapi persyaratan sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. Yang kedua, mengaktifkan dan mengefektifkan LBH kampus sebagai laboratorium dan pemberi bantuan hukum. Yang ketiga, merekrut advokat syariah, alumni syariah STAIM, dan melibatkan dosen atau mahasiswa yang mempunyai kecenderungan bidang bantuan hukum. Yang keempat, menggandeng kerja dengan organisasi advokat, APSI, KAI atau PRADI. Yang kelima, melakukan mau dengan pengadilan agama, misalnya Posbankum, Asosiasi Bank Syariah sebagai konsultan hukum. Mungkin dari saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.